Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Puji Astuti, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Demak. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Sukardi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Banjarsari 2. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bapak sekarang sudah ini ya, kelihatan sehat. Dibandingkan kemarin-kemarin Bapak sempat sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak, karena di sini ada tugas dari CGP yaitu pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak Sukardi, di sini saya nanti akan menanyakan beberapa soal yang mungkin sudah Bapak berikan solusi tentang keputusan tersebut, apakah itu terkait dilema etika maupun rujukan moral. Untuk yang pertama Bapak, selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Dalam hal ini saya harus mengidentifikasi apakah itu merupakan masalah dilema atau merupakan moral. Dilema etika dan dilema moral itu memang saling berkaitan dan banyak kesamaannya, sehingga perlu ditelusuri ketika mau memutuskan hal itu agar jangan sampai berbenturan, sehingga nantinya kedua-duanya memiliki kebajikan yang baik dan tidak akan terjadi pelanggaran nilai hukum. Itu yang kami lakukan, sehingga harus hati-hati dalam menentukan sikap apakah namanya kepada dilema etika atau rujukan moral. Iya Bapak, berarti memang tidak mudah ya untuk memutuskan sebuah keputusan. Kita harus ini ya Bapak, mengidentifikasi kasus-kasusnya, apakah itu merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan bisa selalu tepat dan tidak merugikan banyak pihak. Seperti itu mungkin ya Bapak ya. Iya. Terima kasih Bapak. Bagaimana? Lebih sederhana lagi. Oke. Ini efek sampingnya yang kita pertimbangkan dan kita pikir masa-masa. Kadang-kadang orang yang hanya serampangan menilai suatu masalah hanya dalam satu sisi, maka dia akan menilai bahwa apa yang dilakukan kepala sekolah, pimpinan, sebagainya itu bertolak belakang dengan maunya mereka. Nah, ini juga harus ada penanganan khusus, bahwa dalam menangani hal-hal sesuatu harus kita sampaikan semua. Luar biasa sekali. Bapak Sukardi sudah berpengalaman sebagai kepala sekolah dalam menentukan mengambil keputusan-keputusan. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang dalam pengambilan sebuah keputusan, maka kita harus selalu berkolaborasi. Tidak boleh berdiri sendiri menyatakan paling benar. Itu tidak. Sebab
apapun yang terjadi akan dipengaruhi oleh wacana-wacana yang ada, dan kemudian wacana yang ada itu ada yang terasa baik, ada yang tidak. Maka dari itu memang kolaborasi kerjasama antara satu dengan yang lainnya sangat dibutuhkan, dan tentunya pasti akan menghasilkan yang terbaik. Iya Bapak, intinya ada kolaborasi gitu Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan satu contoh kasus-kasus yang mungkin pernah Bapak alami dalam pengambilan keputusan tersebut. Sering saya alami selama saya memimpin sekolah itu muncul kolaborasi dilepas, kemudian berdiri sendiri, akhirnya terjadi yang namanya kontras. Kekontrasan itu akan terjadi karena masing-masing pihak itu punya kepentingan, punya kemauan. Aku begini. Padahal yang namanya kolaborasi itu tentunya ada kesepakatan, ada sebuah istilahnya itu adalah maunya apa, kita bersama-sama agar selaras, agar berjalan dengan baik. Seperti contoh bahwa sering terjadi di arena-arena terbuka, salah seperti arena ya mungkin arena itu seperti 17-an atau apa itu kan banyak sekali kegiatan yang harus ditangani orang banyak, dan kepentingan juga pasti muncul dengan tiba-tiba tanpa kita ketahui terlebih dahulu. Nah ini kalau tidak ada kolaborasi maka akan terjadi yang namanya pokoknya penting aku orang itu foto semua ini masih kok mau melakukan, orang itu kok malah mau ini diperbaiki. Jadi ada kata perbaikan, ada perbaikan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, jawaban dari Bapak itu luar biasa sekali. Dapat saya pahami begitu sulitnya untuk pengambilan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan adalah tentunya dengan pembinaan. Pembinaan di sini karena di lingkungan sekolah, maka banyak contoh yang kita lakukan, walaupun toh tidak menyatakan ini contoh ini, tapi tidak, namun semuanya harus kita lakukan. Kemudian contoh yang lain adalah perilaku, bagaimana kita memperlakukan orang lain agar meniru, minimal bisa meniru saja sudah bagus. Nantinya akan terbiasa, kalau sudah terbiasa maka akan menjadi perilaku yang sangat memuaskan. Kalau sudah perilaku maka akan terjadi kebiasaan. Nah kalau sudah menjadi kebiasaan ini, maka itulah yang kita tuntut di dalam sekolah, di dalam pendidikan, bagaimana kita mencapai pada suatu proses yang namanya pendidikan. Sehingga pendidikan itu tidak kemudian masuk kelas 1 pinter jadi jos, tidak bisa. Diajar saja sampai 6 tahun. Kenapa kok 6 tahun? Kok lama? Tidak biasa di SMA. Karena di SD itu waktu umurnya juga panjang. Iya Bapak, terima kasih. Selanjutnya hal-hal apa ya saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini juga sebuah etika. Jadi sebuah etika itu merupakan satu contoh yang harus nyata. Tidak boleh seakan-akan, tidak boleh, harus contoh nyata. Kalau itu tidak boleh, katakan tidak boleh. Jadi jangan dilindungi wong sedulurku. Nah,
di koncoku, tidak boleh, karena dia akan memberatkan yang lain sehingga contoh kehormatan itu tidak baik. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah contoh nyata, kemudian juga teguran nyata, juga sebuah perilaku nyata, sehingga itu akan semakin nyata hasilnya kalau sudah kita lakukan. Karena ini adalah dilema etika. Nah, dilema etika ini akan muncul ketika seseorang melanggar suatu aturan yang dianggapnya tidak tahu, dianggapnya sesuatu yang aneh, tapi sebenarnya tidak. Sebab etika di sini akan berhubungan dengan perilaku, adat istiadat, kebiasaan di daerah yang itu. Ya Bapak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan banyak sekali. Jadi bisa dikatakan masalah perilaku itu jelas menonjol, karena ini juga merupakan sikap yang harus dilakukan, maka yang kelihatan adalah perilaku. Pagi diberitahu ini salah, siangnya akan melanggar. Pernah ya gitu, sebagai guru juga pernah melakukan itu. Suka Dani masuk kelas sedeku siapa sinape nyatanya menjadi kelas gegeri rakarwa. Itu contoh, itu sebuah contoh bahwa yang jadi permasalahan ini adalah bagaimana kita membiasakan. Maka dari itu memang perlu adanya sebuah kebiasaan kita agar yang baik itu dibiasakan sehingga dilakukan berulang kali. Berarti hal-hal yang baik itu selalu kita lakukan ya, supaya budaya seperti itu ya. Ulang-ulang ya. Membuat karakter yang baik memperbaiki. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Karena ini ada hubungannya dengan etika, maka dalam pengambilan keputusan, pengambilan sebuah kewaspadaan harus pelan-pelan. Artinya bahwa melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini dilakukan berbagai macam cara dengan pengamatan, kemudian juga wacana, kemudian teguran, dan seterusnya adalah baru kita melakukan suatu keputusan bersama. Ketika kita melihat penglihatan kok seperti di sekolah itu ada sebuah perilaku yang aneh, padahal keanehan itu orang lain mengatakan itu tidak seberapa, tidak apa-apa, bagi saya tidak. Keanehan-keanehan itu akan memunculkan sebuah tragedi yang sangat diwaspadai. Itu hasil pengamatan. Kemudian dari hasil pengamatan ada suatu wacana. Wacananya tentunya ya mungkin berbagai macam cara, dengan cara penyampaian bersama dalam suatu perkumpulan, mungkin tidak harus rapat, tapi perlu mungkin di lapangan, di pengumuman, diberitahu seperti apa yang sebenarnya itu perlu. Kemudian yang terakhir adalah sebuah rapat atau sebuah pertemuan yang disetujui bersama, seakan-akan menjadi resmi. Memang hari itu namanya resmi. Nah, karena resmi maka nantinya ada kesepakatan. Kalau apa? Kalau yang tidak melaksanakan harus bagaimana, yang melaksanakan seperti apa dan bagaimana. Sehingga di sekolah itu juga ada
Jadi keputusan yang saya ambil itu tidak tergesa-gesa terus kemudian oh iya ora tau jajan. Lho ana apa kok iso jajannya elek? Lho kenapa kok kowe ora tau nggo seragam? Nah, itu semua diamati. Karena ini ada hubungan etika, karo guru kok ora tau basa, malah untuk gini salaman orang, memberi salam tidak. Nah, itu perlu diamati. Lama-kelamaan akan menjadi sebuah keputusan bersama bahwa itu tidak benar. Itu yang ada hubungan tadi. Kemudian etika itu akan berakibat daripada martabat. Dengan etika yang baik tadi maka akan meningkatkan martabat seseorang. Bocah kuwi Allah bocah ora sopan, ora tata krama. Nah, dengan pembinaan martabat tadi, etika tadi maka dia akan terangkat martabatnya. Saiki mengaku halus, kalau wong tuwa kok yo sopan santun, yo basa dhewe nyanyi dene yo. Nah, itu salah satu contoh daripada yang saya lakukan demi kebiasaan nantinya akan dilakukan tidak terlalu tergesa-gesa dan mantap. Bisa saya pahami sebelum Bapak ini ya dalam melakukan pengambilan keputusan, Bapak mencari informasi yang relevan, kemudian baru mengadakan forum rapat begitu ya, untuk ini menyatukan pendapat apakah itu sesuai atau tidak, Mak. Iya, begitu. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini karena ada hubungannya dengan perilaku seseorang dalam berkomitmen etikanya baik, maka yang saya amati selama ini adalah orang-orang yang sudah bertekuk lutut. Contoh, dia punya SK, nak begini loh, beginian, kalau semua kepala dinas ini sabar, sehingga kepala sekolah itu lebih enteng. Wah, jangan kata-kata kepala dinas dengan semacam ini, nah itu contohnya. Nah, ini salah satu daripada ketakutan mereka karena SK atau karena tadi sebuah perjanjian. Aku kerja ini sudah SK, berjanji bahwa seperti ini dibayar seperti ini oleh negara. Nah, ini salah satu daripada hal yang paling cepat. Jadi pemberian sesuatu kepada seseorang karena sudah berjanji itu cepat. Oleh karena itu kami memang sengaja kalau ditanya ya saya bilang Anda sudah berjanji. Kalau tidak salah buka bukunya janji pegawai penjenengan seperti apa dan seperti apa. Jenengan itu bayar gitu loh. Jadi ya untuk akeh untuk sithik diski kudune ditampa kok memang kenyataannya adalah seperti itu. Aku suwe kasih kamu yo padha wae bayar ini kuwi akeh ora akeh gitu. Jadi kita sudah kalah janji, kalah persepsi bahwa aku ning kono kuwi mesti menyenangkan gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik adalah seseorang akan melaksanakan etika itu dengan tepat ketika dia mau berpaling kepada sebuah keputusan. Jadi kalau tidak berpaling pada sebuah keputusan maka dia berapapun rapate, berapapun keputusannya ning wong jobar yo bar kok. Ki rapas rapat. Nah wis yo wis sudah selesai. Loh, tak yo ora mobil ini jarene lombane nek nunggu kata cekak. Kok malah kata dawa. Nah, itu contohnya. Jadi ketepatan daripada menepati sebuah keputusan adalah
sebuah komitmen bahwa apa yang sudah menjadi keputusan bersama harus dilaksanakan dengan baik, sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, bisa dilaksanakan secara kebersamaan tanpa ada gejolak. Itu pengalaman yang saya pembelajaran dari apa yang saya petik, bahwa dengan seperti itu maka di situ saya mengambil sebuah langkah, sebuah kesimpulan bahwa seorang pemimpin itu harus memang banyak belajarnya. Jadi pemimpin itu bukan paling pintar, justru pemimpin itu sebenarnya adalah banyak belajarnya. Itu ya. Ya, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan bisa dijadikan hal yang terbaik untuk penjenengan. Terima kasih Bapak. Semoga dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi membuat pembelajaran buat saya ke depannya apabila mengalami kasus-kasus atau dilema etika atau rujukan moral, mungkin saya bisa mengambil hikmah dari wawancara kita pada siang tadi. Sekian wawancara saya dengan Bapak Sukarti SPD, Kepala Sekolah SD Banjarsari 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.